Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Winda Yulianti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Cikesal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menyampaikan jurnal monolog pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Saya tidak hanya akan mempelajari kembali seluruh modul yang ada pada program ini, namun juga saya akan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas, juga dalam kehidupan saya sehari-hari. Kemudian meyakini bahwa saya adalah role model dengan sebuah tanggung jawab yang akan saya terus bawa sebagai seorang guru penggerak. Saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengenai kesempatan untuk transfer ilmu yang memungkinkan dilaksanakan di sekolah, sekaligus menghidupkan komunitas praktisi di sekolah bernama Kompas, Komunitas Praktisi SMA Negeri 1 Cikesal, sebagai wadah pembelajaran dan diskusi antar sesama guru di sekolah saya, yang tentunya akan menguatkan penerapan pengetahuan yang selama ini telah saya pelajari dan terapkan di kelas. Selanjutnya, saya akan terus menggerakkan komunitas-komunitas praktisi yang memang telah saya geluti sebelum mengikuti program ini, baik di tingkat Kabupaten Serang maupun tingkat Provinsi Banten, dengan cara melakukan kegiatan sharing atau transfer pengetahuan, ataupun berbagi praktik baik pada apa yang telah saya pelajari dalam kegiatan program guru penggerak ini. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam mengambil keputusan, langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu pertama menilai atau memahami situasi yang saya hadapi, apakah berkaitan dengan dilema etika ataukah ujukan moral. Kemudian, apabila situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya akan mengidentifikasi jenis dilema etika yang saya hadapi berdasarkan 4 paradigma, antara lain individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah itu, saya akan menentukan prinsip yang akan saya gunakan, apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, uji regulasi, atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau uji idola. Yang 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang 6, melakukan prinsip resolusi. Yang 7, investigasi opsi trilema. Yang 8, membuat keputusan. Yang 9, melihat lagi keputusan yang telah saya buat dan melakukan refleksi. Dan hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab, mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal dan keberpihakan pada murid. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Sejak awal modul ini disampaikan, saya telah memulai untuk mempraktekkan langkah-langkah tersebut pada situasi-situasi yang saya hadapi. Dan saya merasa ada peningkatan penerapan kestabilan emosi saat menempatkan situasi-situasi dilematis melalui langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sambil berlatih secara kontinu atau secara terus-menerus, saya percaya saya juga harus membuat rencana-rencana lain untuk berbagi bersama rekan-rekan guru lainnya. Dan saya merencanakan sesi berbagi di awal tahun ajaran yang saya komunikasikan kepada pembuat kebijakan, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, di mana saya juga merencanakan membuat sesi khusus untuk berbagi modul 2 dan 3, juga kesiapan menghadapi kurikulum merdeka di sekolah, sekaligus melanjutkan jadwal rutin Kompas, Komunitas Praktisi SMA Negeri 1 Cikesal. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam hal ini, saya akan melibatkan beberapa pihak, tentu saja kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, rekan guru dan staf tata usaha di sekolah. Peran kepala sekolah dalam hal ini bertanggung jawab pada setiap program dan agenda saya selaku calon guru penggerak dan tentu saja seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Dan dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan, saya juga harus melibatkan wakil kepala sekolah, baik urusan kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarpras. Dan tentu saja diskusi bersama rekan-rekan guru dan staf tata usaha untuk melihat seberapa efektif keputusan-keputusan yang saya buat. Tak lupa mendengarkan feedback dari orang tua atau wali murid dan siswa saya sendiri, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Demikianlah jurnal monolog saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.